Salam, selamat pagi, sobat setia Kopi Pagi yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat jumpa kembali lewat acara ini bersama saya Pendeta Anton. Kopi Pagi hari ini mengangkat sebuah tema 7 perkara yang dibenci Tuhan dari Amsal pasal 6 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami datang kepadamu menaikkan puja-puji syukur atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu firman-Mu, sampaikanlah isi hati-Mu dan nyatakanlah kehendak-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketujuh perkara jahat di atas merupakan penghalang terwujudnya hidup bahagia. Sejatinya Tuhan menginginkan kita bahagia. Orang yang bagaimanakah yang disebut bahagia oleh Tuhan Yesus? Saudara dapat mengetahuinya dari Matius 5 ayat 1 sampai 12. Mari kita perhatikan perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan tersebut. Yang pertama, mata sombong. Maksudnya mata yang terangkat ke atas, yang tidak memperhatikan sesama, karena menganggap diri lebih dari orang lain, merendahkan orang lain karena status, karena jabatan, karena pendidikan. Cara memandang orang lain dengan gaya merendahkan itulah disebut kesombongan. Apa yang harus kita sombongkan terhadap sesama manusia? Apakah karena kita seorang pimpinan lalu merendahkan bawahan? Apakah seorang pimpinan dapat bekerja sendiri dalam pekerjaan tanpa ada bawahan? Yang kedua, lidah dusta. Artinya kebohongan. Apa yang dikatakannya tidak sesuai dengan hatinya, lain di mulut, lain di hati. Lidah dusta yang memutarbalikkan kebenaran juga berkaitan dengan penipuan dan perbuatan yang tidak jujur, licik, dan keji. Lidah dusta berbicara tentang perkataan kita. Mari kita renungkan seberapa sering kita mempermainkan Tuhan dengan lidah kita. Ketika kita berjanji memberikan hidup kita kepada Tuhan, namun seiring dengan berjalannya waktu, sudahkah kita melakukannya? Apapun yang pernah kita janjikan kepada Tuhan, maka kita harus tepati semuanya. Jika kita tidak menepatinya, sama saja kita mempermainkan Tuhan, dan itu merupakan hal yang dibenci oleh Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengendalikan perkataan kita. Sebagaimana Yakobus sampaikan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 2. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah seorang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Yang ketiga, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak berdosa sama artinya dengan pembunuh.
Arti kata pembunuh di sini bukan hanya sekedar orang yang melakukan pembunuhan secara fisik saja. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 16 menyatakan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Membenci saudara yang dimaksud bukan hanya sekedar membenci saudara kandung, tetapi sesama kita. Jika kita sampai saat ini masih menyimpan kepahitan dan belum mengampuni orang, maka kita adalah seorang pembunuh. Dan pembunuh tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita renungkan hal ini. Masihkah kita menyimpan kebencian atau kepahitan dengan sesama kita? Kita harus membereskan hal itu agar hidup kita berkenan di hadapannya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajar kami untuk kami tidak sombong, untuk kami tidak berbohong, dan kami tidak melakukan penumpahan darah terhadap orang yang tidak bersalah. Tolong kami Tuhan, tanpa Engkau, tanpa pertolongan-Mu, kami tidak bisa melakukan semuanya ini. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.